Habib sini. Sender sini. Apa sender? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu الشيخ العالم العلامة وسندد في كتابه سكيت مبين رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pelajaran kita di halaman 78. Salah ya, 78. Bukan. Dapat ya. Halaman 78 ya. Masih berbicara tentang fadilah Asmaul Husna. Halaman 78 kita masuk Asmaul Husna yang ke-74, yaitu Al-Akhiru. Dapat semuanya? Al-Akhiru maknanya yang kemudian dengan tiada berkesudahan. Al-Akhir asal katanya tiada berakhir. Al-akhir yang terakhir, ya tiada berakhir. Allah tiada berakhir. Khasiatnya, barang siapa berzikir dengan dia seperti dikatanya ya akhiru tiap lepas sembahyang isya. Ini setelah selesai salat isya, dia baca ya akhiru sebanyak 100 kali. Insya Allah hatinya menjadi bersih dan bertambah kebaikan akhir. Siapa yang mengamalkan ini, terutama yang sudah pensiun banyak, bolehlah mengamalkannya akhir 100 kali setelah salat isya. Maka orang itu akan menjadi lebih baik lagi dan juga kebaikannya bertambah di akhir umurnya. Bukan berarti yang muda belum tentu umurnya panjang, tapi biasanya yang tua itu ya maaf udah meninggal biasanya. Tapi yang muda belum tentu juga. Kayak kemarin di Rama, umur ada yang tahu. Nah, cuman biasanya yang Tuhan menurut hitungan umur. Makanya siapa yang mengamalkan ya akhir 100 kali setelah salat isya, maka dia di akhir hayatnya itu bertambah baik, ibadahnya bertambah baik, hatinya semakin baik, semuanya lah semakin baik. Itu sangat bagus diamalkan bagi biar yang sudah pensiun. Kemudian yang ke-75, asma Allah yang ke-75, Al-Zahiru, maknanya yang tampak adanya bagi akal. Al-Zahir yang tampak adanya bagi akal. Allah yang nampak bukan berarti bisa dilihat. Nampak artinya secara akal kita bahwa kita meyakini Allah itu ada. Berapa banyak sesuatu yang kita tidak bisa lihat, tapi kita yakin keberadaannya. Tampak keberadaan. Seperti kita berada di sini dalam masjid, hawanya dingin. Melihatlah kita rasa dingin itu bentuknya gimana. Kalau di video ada kelihatan dingin, cuma rasanya ada. Itu yang nampak adanya bagi akal. Padahal kita tidak melihatnya. Ada rasa dingin, hawa.
al-zahir. Khasiatnya barang siapa mengekali berzikir dengan dia seperti dikatanya ya zahir, ya zahiru, ya zahiru. Ketika timbul matahari sebanyak 500 kali, insya Allah diterangkan matanya dan hatinya. Mata dan hatinya 500 kali waktu matahari timbul. Ya zahir, ya zahir, ya zahir. Hatinya, mata hatinya. Ke-76, Asmaullah 76 Al-Batin. Maknanya yang tiada terpinding daripada mata. Al-Batin, katanya batin, yang maha batin, yakni Allah melihatnya batin. Tidak terpinding bagi penglihatan Allah, tidak terpinding dari pengetahuan Allah. Sampai yang ada di dalam hati pun Allah mengetahui. Khasiatnya, barang siapa membanyakan berzikir dengan dia seperti dikatanya ya batin, ya batin. Pada pagi-pagi, tengah hari dan sore, jadi pagi, siang dan sore. Tidak terhitung berapa jumlahnya, terserah mau banyak-banyak boleh. Pagi, siang dan sore. Insya Allah jinak hatinya dan tetap nafsunya dan aman daripada yang ditakutinya. Jadi hatinya semakin tenang, nafsunya semakin terkendali, dan dan tidak ada rasa takut lagi. Ini bagi yang punya penyakit apa namanya dia? Was-was kan. Trauma. Orang trauma itu kan ngeri. Apalagi kalau pernah orang bekas nabrak ya. Setahun 2 tahun belum tentu hilang itu perasaannya. Khawatir. Orang trauma alhamdulillah dari kesalahan mafia dengan kebakaran. Mendengar api aja takut ya, melihat api aja takut. Trauma. Ada orang trauma pernah melihat orang perang, kelahiran sampai bunuh-bunuhan, itu bisa kadang-kadang nggak bisa hilang perasaan saya. Takut banget. Apa penyakit apa dalam apa yang dalam ilmu kedokteran? Cemas yang berlebihan apa istilahnya? Nah, kalau bahasa Banjarnya lemah buluan. Di mana-mana bulu itu lemah banget, ada orang keras. Lemah buluan. Nah, maka nih pagi, siang dan malam 100 kan. Ya batin, maka hatinya akan semakin kuat. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa was-was. Dan barang siapa berzikir dengan dia tiap-tiap hari sebanyak 33 kali, insya Allah dijadikan daripadanya ahlul yakin. Ya, 33 kali tiap-tiap hari. Ya batin, ya batin, ya batin, ya batin 33 kali. Maka dijadikanlah dia menjadi ahlul yakin. Ahlul yakin itu bisa buka amal kan? Semoga mengkasyaf. Ahlul yakin. Yakin itu ada 3 tingkatan. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin dia tahu dengan ilmunya, makanya dia yakin. Ainul yakin dia tahu karena dia melihat dengan mata kepalanya. Hakul yakin tergabung antara ilmu yakin dan ainul yakin, antara ilmu dengan kenyataan, realitas yang terjadi, maka timbullah namanya hakul yakin. Nah, begitu kan? Ainul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah kita ini yakin-yakinan.
Orang yakin dengan nekat beda. Orang yakin dengan nekat beda. Ada orang yakin karena sudah biasa latihan, kemudian dia loncat terjadi suatu masalah, sesuatu bencana, bahwa namun lebih dari dia sudah loncat, sudah biasa olahraga dan sebagainya, silat dan sebagainya. Terjadilah sesuatu bencana di rumahnya, ada suatu musibah, kebakaran. Dia di lantai 2. Karena dia sudah terlatih, dia loncat dari lantai 2. Dia yakin, sudah ilmu yakin, sudah belajar dia cara melompat bagaimana, cara ketika jatuh ke tanah gimana. Kemudian ilmu yakin sudah dengan yakin dengan mata kepala berarti dan sebagainya. Apa ilmu apa namanya ya? Loncat itu apa namanya? Olahraga apa namanya itu? Parkur. Loncat sana, loncat sini. Yakin dia karena sudah belajar, sudah tahu ilmunya, caranya tahu dan sebagainya. Loncat dia di lantai 2, yakin kan? Orang yang kedua nekat, udah pernah belajar, udah tahu caranya. Loncat dari lantai 2. Kenapa? Nekat. Daripada terbakar lebih loncat. Jatuh juga, sama-sama jatuh. Cuma yang pertama tadi selamat, yang kedua patah-patah. Itu bedanya yakin dengan nekat. Nekat bukan yakin, yakin bukan nekat. Nah, Allah tunjukkan dia ilmu yakin tadi. Ilmu yakin. Kalau dia mengamalkan ya batin bagi siapa, atau tiap hari ya 33 kali, tiap hari 33 kali baca, maka dia mendapatkan keyakinan. Kemudian yang ketiga, barang siapa membaca firman Allah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah Allah yang pertama, tidak berawal, wal akhir yang terakhir, tidak berakhir, wal zahir yang nampak, wal batin yang mengetahui, yang tidak terdinding dengan mata. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dialah Allah dengan sesuatu itu mengetahui. Zahir, yang zahir Allah tahu, yang batin juga Allah mengetahui. Diamalkan ayat itu sebanyak 45 kali. Kemudian daripada sembahyang 2 rakaat, insya Allah ditunaikan hajatnya dan tercapai segala yang dituntut. Jadi selesai sholat ya hajat lah bahasa kita. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. 45 kali. Setelah sholat sunnah 2 rakaat. Anggaplah sholat hajat. Kita perlu apa ya? Ada keperluan sesuatu yang mungkin logika kita nggak nyampe, tapi kalau Allah berkehendak, ya, maka amalkan 45 kali. Setelah salat 2 rakaat. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in. 45 kali. Ya paling itu 10 menit. Selesai. Maka apa yang dihajatkannya akan tercapai. 77. Al-wali maknanya yang mengurusi segala pekerjaan makhluk. Wali kota katanya, ngurusin kota, ngurusin kota. Wali murid katanya, berarti yang ngurusin murid kan. Wali yang mengurusi segala pekerjaan makhluk. Al-wali. Khasiatnya, barang siapa membacakan berzikir dengan dia seperti dikatanya ya wali, tiap-tiap hari, siang atau malam, terserah dia baca sebanyak-banyaknya. Insya Allah menjadi haibah ia. Haibah itu berwibawa dan sangat patut berzikir dengan dia oleh pembesar.
jadi yang punya pimpinan-pimpinan direktur, wali kota, gubernur, ini amalkan supaya banyak ya wali, ya wali, ya wali. Istri bukailah pagi, siang atau malam, siang 1000, malam 1000 lah. Maka akan punya hebah dia, punya wibawa, punya wibawa. Yang dulu sendiri ini sangat bagus diamalkan oleh para pembesar-pembesar, yang pejabat-pejabat lah, pejabat-pejabat, pimpinan-pimpinan, kepala-kepala, amalkan ya wali, ya wali, ya wali, ya wali, ya wali, ya wali 1000 kali. Pagi 1000, siang 1000, malam 1000, ya 1000. Dan barang siapa membanyakan berpikir dengan dia ketika bahaya atau petir, insya Allah diamankan ia daripadanya. Ada bahaya? Bahaya apa? Ya wali, ya wali, ya wali, ya wali, ya wali. Atau ada petir, coba di tengah laut umpama ada apa? Angin topan, puting beliung. Ya wali, ya wali, ya wali, ya wali. Sebanyak-banyak. Maka Allah akan amankan orang itu dari mana. Ke-78 Al-Muta'alu, yang terangkat, maknanya yang terangkat pada kebesarannya. Muta'al, ya ayyuhal muta'al. Muta'al, Allah yang terangkat kebesaran. Khasiatnya barang siapa berzikir dengan dia seperti dikatanya ya muta'al 541 kali, insya Allah hasil baginya ketinggian dan baik hati. Tinggi, muta'al, maka dia akan menjadi lebih besar lagi. Kata mau jadi lurah, yang lurah menjadi camat, maka yang camat menjadi wali kota, amalkan 541 kali naik dia jabatannya. Baginya ketinggian, ya hasil baginya ketinggian dan baik halnya, sehingga perempuan haid atau nifas jika melazimi berzikir dengan dia di dalam masa haid atau nifasnya, insya Allah menjadi baik halnya. Nah, jadi bagi perempuan yang haid ya bagus tambahkan ini. Sehingga dia sampai sekalipun seorang perempuan yang haid atau nifas kita melazimi berzikir dengan dia di dalam masa haid atau nifasnya, insya Allah menjadi baik halnya. Jadi kalau perempuan yang haid atau nifas, amalkan ya muta'al, ya muta'al, ya muta'al, maka akan baik keadaannya dia. Jadi haidnya baik. Ada perempuan yang haid itu apa? Sakit banget. Itu gulung-gulung dia ditilang kalau sudah datang haid. Tapi kalau sudah keluar dan hitam, darah hitamnya itu baru dia enak perutnya. Sampai kalau belum keluar gulung-gulung dia sakit perut. Kayak si dugut, jarang kita si dugut. Sindu. Kalau kedokteran namanya miom. Selain miom apa namanya? Kista miom. Kalau miom daging tubuh, kalau kista cairan dan tubuh. Miom itu ada yang di depan rahim, ada yang di dalam rahim, ada yang belakang rahim. Miom, daging tubuh. Termasuk tumor. Tumor itu kata dokter apa saja yang tumbuh di badan kita yang tidak normal itu namanya tumor. Hatta jerawat tumor juga namanya. Air lalat tumor juga. Cuma tumor itu secara garis besar terbagi dua. Ada tumor jinak, ada tumor ganas. Jadi kutil, air lalat, jerawat, bisul itu termasuk tumor. Kategori tumor. Tapi tumor
tumor yang jinak. Nah, yang tidak jinak itu berarti biak ya. Kalau sudah lihat itu berbahaya dan bisa dikendalikan. Dibuang, tumbuh lagi, dibuang, tumbuh lagi. Nah, bagi yang perempuan haid ini boleh memakannya. Ya muta'ah. Dibanyakin hak bacaan itu, maka insya Allah akan baik halnya. Ada yang lebih baik lagi. Beliau 9, al-barru maknanya yang memperbuat kebaikan yang besar. Al-barru, orang dat yang memperbuat kebaikan yang besar. Hasilnya barang siapa memanjakan berpikir dengan dia seperti dikatanya ya baru, ya baru, ya baru, insya Allah hasil baginya kebaikan yang besar. Kebaikan yang besar akan masuk. Punya proyek umpama, kerjakan proyek, kerjakan amal ya baru, ya baru, ya baru, maka akan hasil baginya proyek yang besar. 80 at-tawwab maknanya yang sangat menerima taubat. Yang maknanya sangat menerima taubat. Khasiatnya barang siapa berpikir dengan dia seperti dikatanya ya tawwab, ya tawwab. Dia melepas sembahyang duha. Berapa kali? Dibaca 360 kali baca selesai sholat duha. Atau enggak kali tiap-tiap hari 500 kali, insya Allah nyata diterima taubat. Yang pernah berbuat dosa bertobat, taubatnya pasti diterima. Kalau terima taubatnya maka dia akan lebih baik, akhlaknya lebih baik, ibadahnya semakin baik, sedekahnya semakin baik, dan dia akan jijik dengan maksiat itu. Jijik. Kalau sudah jijik itu berarti dia nggak mau lagi. Itu makna itu yang menunjukkan bahwa taubatnya seseorang itu berhasil. Kalau dulu dia pernah bersih bertaubat, bukti taubatnya diterima oleh Allah, dia semakin baik dalam ibadah, semakin baik akhlaknya, semakin baik ilmunya, semakin baik, dan dia merasa jijik dengan zinanya. Jangankan berzina, kalau lihat orang saja berpakaian yang tidak baik, dia sudah merasa jijik, merasa tidak mati. Nah, disitulah puncak berarti taubat itu telah diterima. Jijik, ada timbul rasa tidak senang dengan perbuatan. Ada orang bertaubat, taubat katanya, tapi kalau melihat pasien kayaknya mau lagi, aku belum sempurna taubat. Jadi tanda seseorang bertobat yang diterima oleh Allah, dia ibadah semakin baik, akhlaknya semakin baik, dan dia merasa jijik dengan maksiat, merasa jijik, merasa tidak suka lagi dia. Nah, itu tanda tobat diterima. Dan siapa yang mengungkapkan baca 500 kali atau 360 kali setelah salat duha, maka pasti diterima taubatnya. Dan ketika taubat kita diterima, itu adalah kebahagiaan yang paling sempurna. Siapa yang tidak berdosa, tapi ketika dia ampuni dosa, itu paling beruntung sekali. 81 al-muttaqin maknanya yang menyiksa akan orang maksiat. Al-muttaqin yang maha menyiksa akan orang yang maksiat. Hasilnya barang siapa membanyakan berpikir dengan dia seperti dikatakan ya muttaqin, ketika tidak kuasa melawan musuh. Sebanyak berapa kali dia baca? 630 kali atau lebih, insya Allah ditolong akan dia atasnya. Jadi menghadapi musuh dia baca 630 kali. Dia sempurna, bisa banyak musuhnya. Musuh dengan lawan beda ya. Musuh dengan lawan beda.
Kalau musuh berarti ya sudah musuhan. Kalau lawan ini dalam tanding. Kalau sepak bola, siapa tandingnya? Siapa lawannya katanya? Lawanannya siapa? Jangan sama musuhnya. Berarti kalau sama musuhnya, ini bukan sepak bola, kelayan gitu. Dan sportif dia banyak. Tapi kalau siapa tandingannya, siapa lawannya? Kalau lawanannya itu bisa bermain sport. Nah, tapi kalau dia anggap musuh, sudah. Bukan main bola ya, bukan bola ditendang, kakinya orang ditendang. Karena dia anggap musuh. Tapi kalau dia anggap lawan, berarti dia itu adalah saingannya dia. Ya bolehlah kalau bertanding baca ini 630 kali. Yang muntakin. Supaya musuhnya, supaya lawannya keok. Oke. 82. Al-afu yang memaafkan. Al-afu yang maha memaafkan. Khasiatnya, barang siapa mengajarkan berzikir dengan dia seperti dikatanya ya afu, ya afu, ya afu, tiap-tiap hari siang atau malam 156 kali dia baca. Insya Allah dibukakan baginya pintu kemaafan dan keampunan. 156 kali. Dibukakan pintu maaf. Dan barang siapa takut dihukum, maka berzikir dia dengan asma tadi 156 kali. Insya Allah diamankan ia daripadanya. Ini ada kena hukumannya. Ada hukuman, ada kasus apa begitu? Kasih hukum. Tapi kalau dia baca ini, insya Allah hukuman tadi bisa diremisikan misalnya. Potong masa tahanan apa? Bisa lepas dari jeratan hukum. Baca 156 kali. Ar-Rauf 83. Yang mananya yang mempunyai sangat kasih sayang. Ar-Rauf mempunyai sifat kasih sayang, penyantun. Khasiatnya barang siapa berzikir dengan dia seperti dikatakan ya Rauf ketika marah atau dimarahi orang atau di sisi orang marah 10 kali dibacanya. Dan membaca salawat Allahumma shalli ala Muhammad 10 kali, insya Allah dihilangkan marahnya atau marah orang itu. Mulai ke rumah bini marah-marah, Ar-Rauf, ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf 10 kali. Ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf 10 kali. Terus salawat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad 10 kali. Tenang tuh bini. Apalagi kalau diberi duit 200.000, tenang lagi. Kali ini marah-marah. Ar-Rauf, 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 ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf 10 kali. Lalu baca salawat 10 kali. Ya, di hadapan, di samping atau ketika ada orang marah baca ini. Aku marah. 84. Malikul Mulki yang memiliki akan kerajaan, raja di raja. Malikul Mulk, rajanya segala raja yang memiliki akan kerajaan. Khasiatnya barang siapa memanjatkan berzikir dengan dia seperti dikatanya ya Malikul Mulki, ya Malikul Mulki, tiap-tiap hari siang dan malam, siang atau malam ya, siang dan malam, siang 212, malam 212 kali atau lebih, maka akan diberi harta dan kekayaan dengan karunia. Susah-susah sudah. Langsung nih, Malikul Mulk yang memiliki kerajaan. Maka dibaca 212 kali siang atau malam. Siang dan malam maksudnya.
maka Allah akan berikan kepadanya harta dan kekayaan, kemurahan, kemuliaan. Raja tidak yang namanya raja kan suki. Ya malikal mulk, wahai raja yang memiliki kerajaan. Amalkan itu 212 kali pagi, siang, dan 212 kali waktu malam. La ilaha illallah. 85. Dzul Jalali wal Ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Khasiatnya, barang siapa membanyakan berpikir dengan dia seperti dikatanya ya Dzul Jalali wal Ikram 300 kali atau lebih, insya Allah asli bagi kebesaran dan kemuliaan, banyak membawa kewibawaan dan kemuliaan. 300 kali ya, pagi atau malam. Ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Dzul Jalali wal Ikram. Terserah pilih yang mana, Malikal Mulki kah, Dzul Jalali wal Ikram kah? Ya, boleh. Dan barang siapa berzikir dengan dia dan dengan isim yang dahulunya seperti dikatanya Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, tiap-tiap hari siang atau malam, mau siang atau malam mana? Berapa? 330 kali. Insya Allah hasil baginya pangkat, kebesaran dan kemuliaan. Mantap lagi, gabung. Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, 313 kali, 333 kali. Maka orang itu naik pangkatnya, kebesarannya naik, kemuliaannya naik. Semuanya lengkap sudah. 333 kali. Berapa menit lagi? 8 menit. Yang ke-86, Al-Muqsit, yang maha sangat adil, Al-Qistu, pertengahan. Al-Muqsit, yang maha adil. Khasiatnya, barang siapa membanyakan berzikir dengan dia seperti dikatakan ya Muqsit 209 kali atau lebih, insya Allah terpelihara ia daripada waswas syaitan dalam ibadah. Syaitan akan hilang dari hati. 209 kali ya Muqsit, ya Muqsit. Al-Jami', yang mengumpulkan atau yang mengumpulkan. Khasiatnya, barang siapa memanjangkan berzikir dengan dia seperti dikatakan ya Jami', tiap hari siang atau malam 200 kali dia baca, 300 kali dia baca atau lebih, insya Allah dihimpunkan antaranya dan antara segala maksudnya, antara dia dengan maksud apa tujuannya dikumpulkan sama Allah. Jadi yang punya hajat belum kesampaian, anak begini umpama belum kesampaian, maka Allah kabulkan maksudnya. Dan barang siapa kehilangan akan sesuatu, maka mengekali ia akan berpikir dengan dia beberapa banyak. Insya Allah dikembalikan atau digantikan yang hilang itu dengan segera. Dan sebaiknya dibaca di dalam lafaz ya jaga anas yawmillah rada fi ikma alayya dhalati 300 kali. Maka barang yang hilang dia akan dapat. Barang yang hilang dia akan dapat. Kalau Guru Jilani memberikan amalan yang Guru Jilani masih diberikan amalan. Kalau kita punya barang hilang, apa hilang? Bukan barang ya, apa namanya? Kita ingin berkumpul dengan orang lama, ada keluarga yang hilang apa gitu. Maka kita bayangkan orang tersebut, kita berikan jamnya. Sejak kita mengajarkan jamnya, kita kalungkan orang itu. Kita bayangkan orang itu kita kalungkan pakai tali atau pakai selendang di lehernya dia. Ya jamnya kita tarik, ya jamnya kita tarik itu. Jamnya kita bayangkan orangnya.
Umpama ada orang yang tersesat atau apa, dan kamu sudah tahu bacakan. Kalau dia orang itu masih hidup pasti akan ketemu. Setelah 1000 kali, yang jamin doakan, yang jamin sekali kita bayarkan, kita tarik orang sampai dia berhenti. Maka insya Allah ketemu kita dengan orang, asal kalau masih hidup bertemu kita. Setelah 1000 kali baru baca ijma' baini wa baina titik-titik namanya sebut. Ijma' baini wa baina, kumpulkan aku dengan dia. Kama jama'ka baina ruhi wa nafasi, sebagaimana berkumpulnya antara ruh dengan jasad. Artinya selama orang itu masih hidup pasti ada ketemu. Ini bahaya di ilmu ini. Jadi kalau ada orang yang ibarat kata mau melamar takut ditolak sama bapaknya, ayo. Tapi kalau bini dua paham dia nggak bisa. Amalkan ini insya Allah. Ya jamin bayarkan orang tersebut. Dan seolah-olah dia kita kalungkan di lehernya sesuatu kita tahu. Sampai di hadapan, sampai kebayang orang itu baru kita baca ya jamin ijma' baini wa baina, ijma' baini yang orang merupakan aku wa baina dengan si sebut namanya. Kama jama'kan baina ruhi wa nafasi, sebagaimana ketahui bukan antara roh dengan jasad. Selama roh dan jasad berkumpul di tubuh kita ini, maka kita tidak mati. Tapi kalau sudah pisah antara roh dengan jasad, makanya disebut mati. Tapi kalau seandainya jasadnya ada, rohnya nggak ada, tapi masih hidup, zombie namanya. Zombie itu kan sebenarnya itu kan kayak Amerika yang paling paham. Itu sebenarnya bukan hantu zombie itu. Jadi kayak ototnya itu digerakkan dengan sesuatu kuman apa ya, seperti semacam virus. Jadi kuman itu menggerakkan mayat hidup katanya. Pokoknya nggak ada, mati sudah. Digerakkan dia punya syarat, ya syarat-syaratnya digerakkan sama kuman, bergerak gitu. Itu kisahnya ini, khayalan orang. Ya. Nah, kalau punya kehilangan bacain 300 kali. Ya jamin nas jamilah berarti ma'alayya dhalati. Wahai zat yang mengumpulkan manusia di hari yang tidak ada keraguan lagi, yang hari kiamat. Ijma' alayya, kumpulkanlah aku dengan dhalati, sesuatu yang hilang dariku. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung lagi ya. Al-Ghani yang kepingin kaya, katakan kata bahas. Al-Ghani yang dan yang kaya. Kemudian Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hadhihi al-ma'lumat fata'allam min ulumid wa ilayna kullama nahtaju ilayna waj'alna min al-'amilin ma'allana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.